Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan daripada Musholla Al-Husna Akhil Aziz Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yasin bin Haji Ahmad Sarqani bin Haji Muhammad beserta segenap pengurus lainnya, para asatiz wal hujjaj, hadirin jamaah, para orang tua juga remaja rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah kita telah dapat mendirikan ibadah salat maghrib tepat waktu juga berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan mengikuti taklim ba'dal maghrib sebagaimana biasa. Besar harapan kita semoga seluruh amal ibadah kita yang wajib juga yang sunnah, termasuk salat maghrib yang baru saja kita dirikan, taklim ba'dal maghrib yang sedang kita ikuti, salat isya yang akan kita dirikan nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita awali taklim kita malam hari ini dengan membaca sebuah suratul Fatihah yang kita tujukan untuk seluruh anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus para orang tua dan guru-guru kita. Almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahim bin Basnawi, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Muallim Kiai Haji Muhammad Safi Azami, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Mughni bin Haji Sanusi, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rahmani bin Kiai Haji Abdurrahim bin Basnawi, almarhum al-maghfurlah Fadilatus Syekh Yasin Al-Fadani, almarhum al-maghfurlah Fadilatus Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfurlah Fadilatus Syekh Maimun Zubair, almarhum al-maghfurlah Fadilatus Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Musa, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mursyahid, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Meran, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rasid Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Kazruni Ishaq MA, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Amsir, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mahmun Khatib, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim Siddiq, almarhum al-maghfurlah Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz bin Haji Ahmad Syahra, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman Abdul Rahim,
almarhum al-maghfurlah Haji Marzuki Arman Abduh, almarhum al-maghfurlah Syekh Ali Jabir, almarhum al-maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Dr. Ki Haji Lutfi Fatullah MA, almarhum al-maghfurlah Haji Muhammad Zain bin Fulan, almarhumah al-maghfurlah Hajjah Aminah binti Fulan, almarhum al-maghfurlah Haji Mar'ali bin Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Haji Ahmad Sarqani bin Haji Muhammad, almarhumah al-maghfurlah Hajjah Rohaina binti Fulan, dan almarhumah al-maghfurlah ibu mertua saya Ibu Hajar Ramhanah binti Haji Kanim, wa usulihim wa furu'ihim. Mudah-mudahan dengan barokah mukjizat suratul Fatihah ini dosa dan khilaf mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah mereka diterima, senantiasa mendapat cucuran rahmat dan ditempatkan pada tempat yang terbaik sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini pula kita niatkan untuk seluruh anggota keluarga kita, juga mungkin diri kita yang saat ini kurang sehat baik jasmani ataupun rohaninya, di rumah ataupun dirawat, khusus untuk Kakanda Bapak Firdaus beserta istrinya Sayyidah Hajjah Sa'idah binti Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Meran, juga putra saya yang ketiga yang sedang mondok pesantren Muhammad Hasbi Allah, juga putri saya Hafizah Aisyah Lubna, juga Kakanda Jamilah binti Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Meran, Kakanda Zuhriyah binti Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Meran, dan semua yang hadir ataupun tidak hadir yang kurang sehat dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah mukjizat suratul Fatihah ini Allah angkat seluruh penyakitnya, Allah kembalikan kesehatan dan kebugarannya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasa, meningkatkan iman dan takwa, dan berkumpul bersama keluarga dalam keadaan bahagia. Bitil kami Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza idza kanat as-sadaqatu min halalin wa amma idza kanat min haramin fala yuntija illa adzab. Hadirin jamaah, para asatiz, para orang tua, juga remaja rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Syarah Tanqih Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, masih dalam pembahasan Al-Babus Sabi' Asyar fi Fadilatis Shadaqah. Bab yang ke-17 dari kitab ini tentang keutamaan sedekah. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di musholah ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza idza kanat as-shadaqatu min halalin
Dan ini bila sodakohnya dari rezeki, dari uang yang halal. Sedikit kita flashback ke belakang, apa yang sudah kita pelajari ini berkenaan tentang aduan 2 ekor pasang burung kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana kata 2 pasang burung ini, wahai Nabi Sulaiman, ada orang tuh yang setiap kami punya anak diambil anak kami, punya anak diambil anak kami, gitu. Nih burung suami istri ngadu kepada Nabi Sulaiman. Lalu kata Nabi Sulaiman, "Taib, kalau memang begitu, ntar ane panggil orangnya, ane kasih tahu nggak boleh dia lagi begitu lagi. Kalau memang begitu lagi, saya kasih hukuman dia." Singkat cerita, panggil Dani Nabi Sulaiman, itu bapak. Sini, ente benar ngambil anak burung di pulang ano-ano setiap dia burung itu beranak? Iya wahai Nabi Allah. Mulai saat ini saya katakan kepada ente, jangan ambil lagi. Kalau ente ambil lagi, awas ya. Udah pulang dah nih. Besoknya bininya bilang, "Bang, nggak keluar bang, liatin puunan, sampai tahu ada anak burung lagi." Kata lakinya, "Oh enggak neng, saya udah dipanggil, diinterogasi, diomelin gitu, dilarang oleh Nabi Sulaiman untuk ngambil tuh anak burung lagi." Udah ambil aja. Nabi Sulaiman kaget tahu, dia lagi sibuk sama kerajaannya, sama warganya, ambil dah gitu. Berangkat dah nih, diambil lagi, ya kan? Berangkat mau diambil lagi. Lalu Nabi Sulaiman udah utus nih 2 setan warga Nabi Sulaiman ke pohon tersebut. Ente naik berdua. Kalau ini orang naik lagi, ente ambil kakinya, ente banting ke bumi. Kata Nabi Sulaiman kepada 2 warganya berwujud setan. Berangkat nih setan tuh ke pohonan. Nah ini bapak ini dibilangin tadi sama istrinya begitu. Enggak, aneh enggak pergi. Udah pergi, Nabi Sulaiman lagi sibuk dengan kerajaannya. Berangkat dah nih. Sebelum sampai, masih belum jauh dari rumahnya, ada pengemis. Ada pengemis minta-minta, "Pak, minta Pak, belum makan." Nih bapak teriak, "Neng, ada makanan di rumah?" "Nggak ada bang." "Oh, emang apa?" "Ini ada orang butuh." Beliau bawa 2 potong roti, 2 potong. Beliau hadiahkan, "Ambil dah nih, ambil dah nih." Udah diambil sama itu yang minta-minta. Beliau berangkat terus ke kebun, naik ke puunan, ambil lagi tuh anak burung, selamat. Burung ngadu, "Nabi Sulaiman gimana sih? Ente bilang mau panggil orangnya, ente mau larang, mau nasihatin, bahkan ancam kena hukuman. Kok dia masih ngambil?" Dipanggil tuh setan, "Setan sini, ente maksiat sama aneh, ente dusta sama aneh, ente membangkang sama aneh. Karena anda beritain ente naik ke atas tukunan, kalau ini laki-laki masih mau ngambil, ambil kakinya, banting ke bumi." Apa kata itu setan? "Kami bukan maksiat wahai Nabi Allah, kami udah naik ke punan tersebut. Ternyata ada 2 malaikat di situ. Kami malah yang dikeweng-keweng sama malaikat. Kami satu, kami dibanting ke timur, satu teman kami dibanting lagi ke barat kami itu malaikat." Sebabnya apa? Ini orang sebelum sampai ke punan itu untuk ngambil anak burung sedekah. Tuh, ame itu yang minta-minta dengan roti tumpuk yang dibawa oleh dia sebelum berangkat ke kebun tersebut untuk naik ke punan ambil anak burung. Di sini dikatakan wa hadza idza kanat as-shadaqatu min halal. Kalau ini sedekahnya itu dari sesuatu yang halal, Allah terima, berbuah kebaikan, mencegah keburukan. Buktinya tuh setan gak bisa bergerak. Malah malaikat yang keweng-keweng dia dibanting, dilempar satu ke timur, dilempar satu ke barat, gak bisa berbuat apa-apa. Kalau rezekinya yang disedekahin dari yang halal. Ingat tuh, catat banget tuh garis bawah itu di benak kita, yang halal, bukan yang haram. Walaupun setetes ibarat air, nggak boleh itik. Ya. Wa amma idza kanat min haramin. Kalau ada orang Islam laki perempuan sedekah dari sesuatu yang haram,
fala yuntija illa azaban. Enggak ada nilainya, enggak dinilai kecuali azab. Kecuali azab alias siksa. Kama ru'ya an Anas bin Malik, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, annahu, sesungguhnya Sayyidina Anas bin Malik qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fi jahannama baitan, sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada satu rumah, yusamma, yang dinamakan itu rumah Baitul Huzni, rumah kesedihan. Jadi ada tempat besok dalam neraka jahanam yang pernah kita bahas, sering kita bahas di majelis ini bibir neraka jahanam. Untuk sampai ke bawahnya, kalau kita lempar sesuatu dari bibir itu neraka jahanam, jatuh ke dasarnya 70 tahun. Itu dalamnya kayak begitu. Itu neraka jahanam, ya. Nah, di dalam neraka jahanam, ya, ini kata baginda Rasul, ada satu rumah yang disebut Baitul Huzni, rumah kesedihan. Ya. Kemudian a'adahullahu liman tasaddaqa min mali haramin, yang Allah persiapkan buat orang yang sedekah dari sesuatu yang haram. Masuk dah ke situ. Makanya pastiin banget, mau 1 rupiah ke yang kita sedekahin, pastiin halalnya. Pastiin halalnya. Sebab kalau nggak halal, haram. Sampai agak sedikit keluar. Insya Allah kayaknya pernah kita bahas di sini. Kalau orang ada punya utang, bisa terkesimpulan nih, utang, udah jatuh tempo, dia ngeles, dia bukan bayar utang, dia sedekah. Sedekahnya haram, jatuhnya bisa jadi kesini besok dia. Kan yang wajib dibayar itu utang. Ngapain utang nggak dibayar, sedekah malah dia? Salah. Maka kita ingat-ingat dah nih, ada punya utang nggak? Kalau punya utang, utang dulu bayar. Jangan sedekah, karena sedekah itu hukumnya sunnah. Bayar utang itu wajib. Sampai besok di padang mahsyar masih ada hitungannya tuh. Biar jelas, ya. Jangan asal kita sedekah. Kan bagus syukur sedekah. Bagus emang. Yang bilang kagak bagus siapa? Bagus. Cuman yang gak bagusnya ente. Ente sedekahnya dari sesuatu yang haram. Boleh judi online sedekah. Nyambung ayam sedekah. Jual narkoba sedekah. Jual bir sedekah, kecuali bir peletok boleh. Sedekah dia, salah. Main kartu judul 2000-an sedekah. Ente bukan dapat pahala. Di sini tempat nih, di Baitul Huzni, rumah kesedihan yang adanya di dalam neraka jahanam. Masuknya di situ. Hati-hati, kita pastiin banget. Termasuk mohon maaf buat anak bini kita. Kan anak bini kita wajib kita nafkahin tuh. Dan bahasa hadisnya sedekah yang paling bagus dari sekian banyak sedekah, sedekah yang kita berikan buat anak bini kita. Menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita suami kan ada kewajiban cari nafkah dari Allah, ya. Jangan ikut-ikutan dah yang kagak bener. Walaupun kelihatannya enak dan banyak orang yang ngerjain, belum tentu baik. Itu yang udah pasti baik, ajaran Rasul udah pasti baik itu. Udah begitu aja udah. Oh enak banget dikumpul-kumpul dapat duit. Apa namanya? Slot. Ya, jangan ikut titik udah. Nggak boleh. Mau dapat ente untungin 2.000 ke, 20.000 ke, 200.000 ke, atau lebih dari itu, jangan, titik udah. Cari yang halal, walaupun dikit, yang penting berkah. Ya. Tolongin banget nih. Bukan orang lain yang nolongin kita, kita yang nolongin diri kita sendiri. Ya.
karena bukan kebaikan, itu malah keburukan dan haram hukumnya. Ya, jangan pernah, ya. Termasuk keprak mangga, motong ayam tetangga, ngajak teman 5 makan bareng, kan bagus banget tuh kelihatannya. Ya ayam orang, ya nggak boleh, pastiin halalnya, pastiin. Ya. Kita lanjutkan. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hasan al-Basri, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau baginda Rasul bersabda, ma min abdin wala amatin, tidaklah ada seorang hamba juga budak, tasaddaqa, dua-duanya sedekah, hamba alias kita orang merdeka, dan amatin budak, ya, sedekah bilukmati min haramin, satu suap dari sesuatu yang haram, ya, alam miskin, kepada orang miskin, gitu, ya, illa at'amahumullahu yaumal qiyamah minal gislin, kecuali dengan sebab dia sedekah, gitu kan. Nih orang merdeka ame budak, sedekah ame orang miskin walaupun sesuap, ya, gara-gara itu maka orang tersebut yang sedekah kepada orang miskin, mau itu orang merdeka ataupun itu orang budak, besok gitu kan Allah kasih makan dua orang tersebut, yang merdeka ataupun budak, sedekah sama orang miskin dari barang yang haram, Allah kasih makan mereka gislin. Gila. Ada yang nanya sama baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma ta'amul gislin, apa yang engkau maksud dengan makanan gislin? Qala, baginda Rasul menjawab, ta'amun khalaqahullahu ta'ala min hadidi yabisin, makanan yang Allah bikin dari besi yang kering, kemudian wa yudharu min nari jahannam, lalu Allah anguskan sehingga menjadi cair itu besi di dalam neraka jahanam, ya. Kemudian hatta yasira kalma, sehingga itu besi yang kering dipanasin di api neraka jahanam, kemudian diencer kayak air, kalmai kayak air, ya. Fa idza akala minhu dzalik, kalau ada orang makan dari itu tuh besi yang kering dipanaskan oleh Allah neraka jahanam lalu mencair kayak air, kalau ada yang makan itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuqatta'at am'a'uhu, ususnya keputus-putus, terputus-putus usus, ya. Fatadkhulul luqma min fihi, masuk ke dalam mulutnya satu suapan, wa takhruju min duburihi, langsung keluar dari duburnya. Nggak pakai nyangkut-nyangkut lagi, nyeplos aja udah, ya, nyeplos aja. Wa tunadihi zabaniyatu, lalu malaikat zabaniyah, malaikat yang Allah tugaskan buat nyekset penghuni neraka, jumlahnya 19 malaikat, ya. Itu insyaallah ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, ya. Apa kata malaikat zabaniyah? Hadza jazaa'un man kana yaktasibu haram, ini balasan bagi orang yang usahanya usaha haram, titik. Makanya saya minta tolong nih, tolong dah berhenti, siapapun judul manusianya, apapun status dan kesibukannya, berhenti untuk usaha yang haram, titik. Jangan dah, cuman capek doang, disiksa tetap disiksa, manfaatnya kagak ada, manfaatnya ya. Wa yakuluhu wa yatasaddaqu minhu, itu adalah ganjaran bagi orang yang usahanya usaha haram, lalu dia makan dan dia sedekah dari barang yang haram itu. Dzalika bima kuntum tabghuna fil ard, itulah yang kalian harapkan di dunia, bighairil haqq, ya kan, dari sesuatu yang tidak benar. Jangan
Sampai maafin keluar dikit, pokoknya judul yang haram dah. Ya kan, harta warisan. Punya saudara diserakahin, walau sejumput tanahnya ente jadiin itu duit dengan jual semua, dan sejumput itu yang haram, ente sedekah atau ente makan, begini nasib ente. Hati-hati, makanya jangan serakah sama harta warisan. Ya, yang benar-benar aja dah, yang adil aja dah. Terima dah, emang bagian kita segitu ya alhamdulillah, jangan serakahin. Karena itu ibarat kata duren montong jatuh di hadapan kita, bijinya kecil, isinya tebal, manisnya subhanallah, aromanya harum, tinggal makan. Ngapain pakai cakar-cakaran? Nanam kaget, beli bibit kaget, ngerawat kaget, ngalap kaget, nyogok kaget, ambil dari atas kaget, tinggal makan masih cakar-cakaran. Kan kebangetan. Kalau cuma ente doang yang merasakan sakitnya. Nah kalau orang tua ente udah di kuburan, gara-gara ente berantem warisan, kan susah tuh orang tua di kuburan. Jangan egois kita. Terima, udah bersyukur sama Allah, terima kasih sama orang tua. Ngapa jadi berantem? Ini yang banyak soalnya terjadi begitu. Pecinya doang putih, ya, pecinya doang putih, ya. Ambil lagu nih kalau orang bener. Kok begitu suka? Emang begitu adanya. Iya, kelihatan kalau bener orang kata gitu. Tapi kalau urusan waris, nggak mau bergeming dia. Allah tidak melihat fisik kita, Allah melihat perbuatan kita. Allah melihat perbuatan. Jangan begitu, nggak berharam. Di samping haram, buahnya nggak ada yang baik, orang tua kita jadi susah di kuburan, sama saudara putus persaudaraan. Di mana dah? Bagusnya di mana dah? Nggak ada. Ya, tolongin yang haram-haram, buang-buangin dah, buang-buangin udah yang haram, buang-buangin dah. Ya, kalau ada punya orang balikin, daripada miskin ntar kita di akhirat. Gara-gara makan harta benda orang tanpa redoknya, tanpa izinnya, udah balikin. Kemudian wa bima kuntum tabsukun, dan dengan apa yang kalian pasikkan. Pasik itu orang Islam tapi nakal. Dia belum murtad, enggak murtad, tapi pasik. Pasik itu enggak nurut perintah Allah, enggak nurut ajaran Rasulullah, tapi dia belum keluar dari Islam. Cuma kalau untuk menjadi saksi enggak dipakai, enggak boleh orang pasik. Untuk menjadi wali enggak sah perwaliannya, gitu, ya. Karena Islamnya enggak utuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam kafah secara sempurna, jangan comot-comot, jangan pilih-pilih, semua ambil. Islam begitu, ya. Jangan pakai judul ambil yang enak-enak doang, yang nggak enak ente kagak ambil, salah. Masuk semuanya, karena Islam semuanya baik pastinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai, insya Allah, ya kan, bab yang ke-17 tentang fadilah sedekah. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Baik, iya ya ada. Misalnya kita punya utang 1 juta, terus kita sedekah 2.000, itu memang termasuk haram juga? Iya, kalau udah jatuh tempo ya ayahanda ya. Misalkan, mohon maaf saya potong, izin. A sama si B, A ya kan minjem duit sama si B 500.000. Kata si A, bang, sama si B nih, bang, iya. Makasih bang udah dipinjemin, insya Allah bang tanggal 5, lambatnya tanggal 7 bulan depan saya ganti bang. Oke taib, ya dah, pakai dah, hati-hati berangkat dah. Bawa ini 500.000. Bulan depan tanggal 4 nggak ada baunya, tanggal 5 nggak ada batang hidungnya, 6, 7, 10, 20, ya kan? Di bulan depan tersebut nggak ketahuan orangnya kemana. Gitu. Si B yang minjemin diem aja. Orang dia cuma megang omongan janji si A. Si A kita lihat lagi sedekah sama orang miskin 2.000, haram tuh. Emang apa syukran? Udah jatuh tempo harus bayar utang, dan itu memang dia yang menjanjikan, tapi dia lalaikan.
dan dia lebih mengutamakan sedekah 2.000, sedekahnya 2.000 haram, jatuhnya na'udzubillah di sini. Nggak boleh, kecuali utang yang nggak jatuh tempo masih luas dan kita nggak ada niatan jahat untuk menghilangkan utang itu, lalu kita sedekah boleh. Misalkan janji saya bayar paling lambat Desember tanggal 20, kan masih tangih itu, masih jauh Desember gitu. Kita sedekah bulan Agustus, September, November kita sedekah, hatta awal Desember kita sedekah masih boleh. Emang apa? Jatuh temponya tanggal 20 Desember masih boleh, karena belum jatuh tempo. Kalau udah jatuh tempo pakai minggir-minggir, pakai lari, tapi ente sedekah ente Allah nggak terima dan haram hukum. Itu ayatnya. Ya Allah. Kita lanjutkan. Al-babu tsamina asyar fi fadilatis salam. Bab yang ke-18 dari kitab ini tentang keutamaan mengucapkan salam. Ya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-ibtida'u bis salam sunnatun, memulai ucapan salam sunnah, ya. Wa radduhu aqadahu min ibtida'ih, dan menjawabnya lebih utama alias hukumnya wajib. Ya, saya ya kan ketemu anak Ustaz berjanji mohon izin, saya ngucapin assalamualaikum, beliau menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Misalnya saya ngucap salam sunnah, beliau jawabnya wajib. Ya, maka kita dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah, ya kan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian besok masuk surganya Allah kecuali beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian kecuali kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian lakukan akan hal tersebut kalian dapat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jumpa, assalamualaikum. Jumpa, assalamualaikum. Ya, hei, sini, hei. Padahal sama-sama muslim. Jangan hai chatting. Bro, gimana bro? Urusan kemarin selesai tuh bro? Belum. Gitu kan misalnya. Ya udah beres dan terlalu situ ya. Oke bro, siap, sama-sama, makasih bro. Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini ajaran Rasulullah. Ya kan, bulu arhamukum walau bisalam. Hadis yang lain, basahi kesilaturahim kalian walaupun dengan ucapan salam. Misalkan salamnya ame beliau baik, insya Allah ada salam. Pulan disalamin ame si A, alaika wa alaihi salam. Namanya bulu arhamakum, basahi kerahiman kalian, silaturahim kalian walau dengan ucapan salam. Gak apa-apa. Itu untuk mempererat hubungan. Saya ketemu sama Sadiasi gitu di bawah, kemudian saya ke samping nih cuci tangan, pas masuk ketemu lagi beliau, dianjurkan untuk mengucap salam walaupun baru banget ketemu. Itu Islam mengajarinnya untuk menebar cinta, bukan menebar kehinaan dan caci maki juga kebencian. Cinta, ya. Nah, kita awali, pahalanya lebih besar tuh yang mulai. Makanya Sayyidina Abdullah ibn Umar dengan Sayyidina Mu'az ibn Jabal itu saling berebut salam, berebut salaman, saling cium tangan.
Kalau Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu an, besok kata baginda Rasul yang megang bendera ulama di padang mahsyar beliau. Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Kalau Sayyidina Abdullah ibn Umar adalah sahabat junior, anak Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang selalu pengen niru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Dua-duanya ketemu. Dua-duanya saling rebut tangan, main duluan salam, saling cium tangan. Kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, kenapa ente cium tangan saya? Ente kan lebih senior, ente lebih ini. Apa kata beliau? Kata Sayyidina Mu'az ibn Jabal, ente sahabat Rasulullah, ayah ente sahabat Rasulullah. Lalu kata Sayyidina Mu'az ibn Jabal, ente ngapain cium tangan saya? Karena ente adalah secara usia lebih tua dan ente lebih alim ketimbang saya. Dan besok di akhirat di padang mahsyar bendera alim ulama seluruh dunia, ya kan, seluruh manusia alim ulama dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir di bawah bendera ente yang bawa. Itu kalau begitu indah. Yang tua yang muda tahu porsinya. Kadang-kadang yang tua nggak tahu porsinya. Kelamaan nggak sopan banget sama orang tua ya. Ya kan, yang muda lagi begitu juga lagi. Yang tua begitu, kamu begitu hormatin, salaman aja gitu begitu. Jadi kalau yang tua nyayangin yang muda hormatin yang tua, cakep dah. Lewat salam paling tidak, ya. Jadi yang mulai itu hukumnya sunnah, yang jawab wajib, tapi pahalanya lebih besar yang mulai. Ya, maka main duluan dah, pas tabiqul khairat gitu. Kita ngumpetnya ada Mang Ujang, kita ngumpet. Ini nggak tahu nih. Assalamualaikum. Dapat kita pahala itu lebih besar, ya. Wa huwa mukhayyarun fi zighatihi imma an yadkhula alif wal lam fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah sighah, ya kan, bentuknya bebas, boleh milih. Mau pakai alif dan lam jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, au yukhdifuhuma, atau ngilangin alif sama lam langsung salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dalam mengucapkan salam di luar sholat, tuh, biar tegas. Kalau dalam sholat nggak boleh, kurangin, harus sesuai dengan huruf yang ada. Harus begitu, jangan Assalamualaikum warahmatullah. Maaf, orang yang paham jangan ikut, langsung niat mubarakah dalam hati kalau melihat imam gitu. Makanya dengerin, jadi makmum, jangan ngiringin imam atau duluin imam, dengerin dulu. Tuh. Termasuk untuk salam, imam nih, innaka hamidum majid gitu. Assalamualaikum warahmatullah, ketenang. Assalamualaikum warahmatullah, kiri ke tengah, selesai, baru kita makmum. Assalamualaikum warahmatullah, begitu. Jangan ngiringin, apalagi duluin, karena nggak boleh dilarang. Yang kedua, kita bisa tahu imam benar nggak salamnya. Kalau imam salah, jangan diikuti. Sebab dalam kitab Sabinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh dikatakan sahnya seorang makmum itu adalah diantaranya makmum nggak tahu batal imam. Nah kalau makmumnya di belakang, imam pasti di depan, dia nggak kedengeran salamnya imam, kurang jelas, dia nggak tahu dia tuh imamnya batal karena salah nyebutnya, nggak apa-apa. Yang di sini yang dekat, Assalamualaikum warahmatullah, misalnya, maaf, usul, jangan ikut, langsung niat memisahkan diri mubarakah, biar sholat kita aman. Karena beliau udah salah, alif lam amesin hilang, nggak dibaca sama dia, ucapannya salam, assalamualaikum, salah tuh.
Karena di rukun ucapan satu huruf aja nggak dibaca atau satu huruf ditambahin nggak sah. Ya, tolongin. Ya, jadi kalau kita ngaji, kita pahami betul. Mana perbedaan salam ketika sholat, mana perbedaan salam di luar sholat. Kalau dalam sholat nggak boleh enggak, harus terima begitu. Harus sesuai dengan hurufnya, nggak ada yang boleh dikurangin atau nggak boleh ditambahin. Tapi kalau di luar sholat boleh assalamualaikum, boleh mau assalamualaikum boleh di luar ya, biar jelas begini insya Allah. Wala yajidu ala dzalik, nggak ada tambahan setelah itu. Ya udah begitu bentuknya, ya udah begitu bentuknya. Wa sunnatu, dan sunnah hukumnya ayuslimal masih alal jalis, disunahkan orang yang jalan salam sama orang yang lagi duduk gitu. Ada orang duduk pada kita lewat, assalamualaikum. Sunnahnya begitu, sunnahnya begitu. Jadi bukan yang duduk yang ngucapin salam sama yang lagi jalan, bukan. Yang lagi jalan ucapin salam sama yang lagi duduk. Ya. Kemudian warakib alal masyi, orang yang naik kendaraan yang ngucap salam sama yang jalan kaki. Kita naik motor, kita lihat ada saudara kita, tetangga kita atau guru kita misalnya gitu kan, kita yang ngucap salam, kita naik kendaraan, beliau lagi jalan, kita yang disunahkan ngucapin salam. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? B, ya. Baik, jazakallahu khairan katsir. Kalau yang ngucapin salam itu non muslim alias kafir, apapun keyakinan mereka atau agama mereka istilahnya, maka kita dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasul. Di sini ada padahal. Kita dulu mohon izin dikit, ya kan? Di sini dikatakan wala yajuzul bid'atu bisalam alal musyrik. Nggak boleh kita umat Islam mendahulukan ngucapin salam sama orang kafir. Nggak boleh. Walaupun kafir zimmi, alias bukan orang Islam tapi dia nggak nakal. Karena kafir ada dua, kafir zimmi, kafir yang nggak nakal, anteng-anteng aja tinggal di kampungan kita. Kalau kafir harbi, orang kafir yang suka bikin masalah, sering mancing-mancing emosi, sering ngajak perang, nah itu namanya kafir harbi. Mau kafir harbi, mau kafir zimmi, nggak boleh, haram hukumnya kita ngucapin salam duluan buat mereka. Ya, ini dikatakan begitu, ya kan? Bihali, fa in bada'a musyrikun rudda alaihi bi ayyakula wa alaik. Kalau orang kafir yang ngucapin salam sama kita, Wajib, assalamualaikum. Apa jawab kita? Wa alaika. Nah, gitu ya, itu ajaran begitu. Jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, doain namanya, haram hukumnya. Maaf, nauzubillah taubatan nasuha, ya kan? Kalau ada orang tua kafir anak muslim, atau dibalik gitu, ya kan, anak kafir orang tua muslim, nggak boleh ucap salam, nggak boleh. Yang Islam kepada yang kafir walaupun satu keluarga, haram, nggak boleh. Ya udah, selamat pagi Pak, anaknya bilang begitu. Oh iya nak, selamat pagi. Kalau anaknya muslim, bapaknya atau ibunya kafir, selamat pagi Pak, begitu aja udah. Hormat namanya. Kan kita tetap diajarkan nama Rasulullah, walaupun beda keyakinan, beda agama, nggak boleh kita membangkang orang tua. Pergauli dengan baik, itu Islam indahnya, subhanallah. Ya, sama dengan salam begitu juga. Jangan kita ngeloyor aja, tetap selamat pagi Pak, sehat Pak. Gitu. Atau dibalik, ayah ibunya yang muslim, anaknya kafir, ayah ibunya bilang sehat nak, Pak, siang nak, siang. Nggak boleh salah. Kalau mereka ngucapin salam, kita jawabnya wa alaika, dan atas kamu, bukan buat kamu, atas kamu kecelakaan. Wallahu a'lam bishawab. Dan lagi, baik ya. Dek, nggak kedengaran ya Anda?
judi haram. Masih ada sisa duitnya diapain katanya? Oh gitu. Mau bagi Bang Ujang sampai bagi saya. Iya. Dapat judi nih, judi online. Akhirnya ditobat, alhamdulillah. Cuma ada yang hasil judinya, sisanya 1,5 juta. Duitnya diapain tuh? Lariin buat fasilitas umum. Fasilitas umum gitu. Apa itu fasilitas umum? Bisa kalau masjid musola ya, beliin sapu, pengki, sikat, pewangi kamar mandi gitu. Beliin dah, itu namanya fasilitas umum gitu. Yang nggak ada sangkut pautnya sama ibadah, tapi nggak jadi sia-sia tuh duitnya. Lari ini ke situ. Ya, misalnya nambah jalanan, puing-puing kudu kita beli. Emang kenapa jalanan kita kalau hujan dikit aja becek, kita beli puing. Satu kol puing misalkan 250, kita beli 4 kol buat muruk. Duitnya dari mana? Tuh hasil judi online yang tadi. Beliin. Boleh, boleh. Yang penting jangan masuk ke perut, mau makanan, mau minuman, nggak masuk untuk pakaian kita buat ibadah. Luar dari itu boleh. Dan jangan balik lagi. Karena ada jamaah begitu, dapat 30 juta, dia bingung. Dia ngomong, saya dapat 30 juta, dari mana? Judi online. Terus kita apain lah? Anda bagi-bagi lah. Sama temen yang memang selepelan. Oh gitu, sekarang bagaimana? Habis. Terus saya buat beli bensin aja gak punya. Saya bilang udah berhenti. Berhenti ya, saya bilang berhenti dah. Gak ada tuh penjudi yang menang. Yang menang itu bandar. Gak ada penjudi menang. Sampai botak tumbuh lagi, botak tumbuh lagi, botak tumbuh lagi, ya. Sampai urat palanya keluar, gak bakalan pernah menang. Emang itu dikasih kesempatan aja sampai bandar supaya ente kali kagak lari. Itu. Iya, ada duit. SPBU. Ya. 450 juta berangkasnya dibobol. Dan dia orang kepercayaan, sepeser aja nggak bersisik. Buat apa? Judi online. Tembus itu nih. Ada nggak jauh dari rumah, ya kan? Anak muda main judi online, 3 rumahnya ludes. Bapaknya not-nodan balenya. Gitu, nggak dibayar. Bagaimana? Dibayar bagaimana? Ada jual rumahnya 3 kontrakan, ludes. Jadi nggak pernah bujukan setan itu, nggak ada yang pernah benar, nggak ada yang pernah membahagiakan. Yang ada cuma kesenangan sesaat dan susah yang berkepanjangan. Berhentilah, ya, karena semuanya nggak baik. Jadi dosa semuanya nggak pernah jadi pahala ataupun dari Allah Subhanahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita baca Fatihah, kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga